Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semua yang mendengarkan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi yang berjudul Pengelolaan Fasilitas Pendidikan. Pemaparan materi ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan. Kami pun ingin berterima kasih kepada Ibu dosen pengampu, yaitu Ibu Nila Afningsi, SPD MPD, yang telah memberikan kami tugas ini, sehingga kami dapat menambah wawasan kami tentang pengelolaan pendidikan. Adapun kelompok 7 yang beranggotakan Adelia Syafitri dengan NPM 2012-14005, Natasha Rizky Ananda dengan NPM 2012-14011, dan Widya Suci Aditya dengan NPM 2012-14008. Kami semua dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasiyah, Sumatera Utara. Baiklah, pada pemaparan pertama, saya akan menjelaskan tentang sarana dan prasarana pendidikan. Baiklah, teman-teman semua, saya akan menjelaskan yang pertama ada pengertian sarana dan prasarana pendidikan. Prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan di sekolah. Dalam pendidikan misalnya, lokasi atau tempat, bangunan sekolah, lapangan olahraga, ruang, dan sebagainya. Sedangkan sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan itu, seperti buku, papan tulis, kursi, meja, dan sebagainya. Sedangkan menurut keputusan Menteri P dan K nomor 79/1975, sarana pendidikan terdiri dari 3 kelompok besar, yaitu yang pertama ada bangunan dan perabot sekolah. Ada alat pelajaran yang terdiri dari pembukuan dan alat-alat peraga dan alat laboratorium. Yang ketiga ada media pendidikan yang dapat dikelompokkan menjadi audio visual yang menggunakan alat penampil dan media yang tidak menggunakan alat penampil. Selanjutnya ada pun yang bertanggung jawab tentang sarana dan prasarana pendidikan, yaitu para pengelola administrasi pendidikan. Secara mikro atau sempit, maka kepala sekolah bertanggung jawab masalah ini, seperti hubungan antara peralatan dan pengajaran dengan program pengajaran, tanggung jawab kepala sekolah dan kaitannya dengan pengurusan dan prosedur, beberapa pedoman administrasi peralatan, serta administrasi gedung dan peralatan perlengkapan sekolah. Dari beberapa uraian ini, manajemen sarana dan prasarana pendidikan dapat kita definisikan sebagai proses kerjasama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. Dalam Bafadal dalam 2003. Definisi ini menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang ada di sekolah perlu didayagunakan dan dikelola untuk kepentingan proses pembelajaran di sekolah. Pengelolaan ini dimaksudkan agar dalam menggunakan sarana dan prasarana di sekolah bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Pengelolaan sarana dan prasarana merupakan kegiatan yang amat penting di sekolah karena keberadaannya akan sangat mendukung terhadap suksesnya proses pembelajaran di sekolah. Dalam mengelola sarana dan prasarana di sekolah dibutuhkan suatu proses sebagaimana terdapat dalam manajemen yang ada pada umumnya, yaitu mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pemeliharaan, dan pengawasan. Apa yang dibutuhkan oleh sekolah perlu direncanakan dengan cermat berkaitan dengan sarana dan prasarana yang mendukung semua proses pembelajaran. Sarana pendidikan ini berkaitan erat dengan semua perangkat, peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses belajar mengajar. Sedangkan prasarana pendidikan berkaitan dengan semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah, seperti ruang perpustakaan, kantor sekolah, UKS, ruang OSIS,
tempat parkir, dan ruang laboratorium. Dalam UU Sikdiknas, Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2000 Tahun 2003, Pasal 47 Ayat 2, dinyatakan bahwa sumber pendanaan pendidikan adalah dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dana dari pemerintah pusat dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN, sedangkan alokasi dana pendidikan dalam APBN setiap tahun mengalami peningkatan. Sedangkan pasal 49 menyatakan bahwa pemerintah dalam pusat maupun daerah harus mengalokasikan minimal 20% anggarannya untuk keperluan sektor pendidikan di luar gaji pendidik dan biaya pendidik kedinasan. Dana penyelenggaraan pendidikan tidak cukup hanya dari APBN. Pihak sekolah juga harus menggalang dana dari orang tua murid. Karena dana penyelenggaraan pendidikan ini bersumber dari pihak lain, pengelolaan dana sudah sepantasnya mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan itu. Jenis-jenis dan fungsi sarana prasarana pendidikan, fasilitas pengajaran, dan kompetensi profesional yang dimiliki oleh seorang guru pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama, yakni bagaimana membuat siswa merasa nyaman dan dapat memotivasi siswa dalam belajar, sehingga proses belajar dapat berjalan dengan lancar dan berhasil sesuai yang diharapkan, yaitu dapat meningkatkan prestasi siswa. Sarana pendidikan diklarifikasikan menjadi 3 macam, yaitu habis tidaknya dipakai, bergerak tidaknya pada saat digunakan, dan ditinjau dari hubungannya dengan proses belajar mengajar. 1. Ditinjau dari habis tidaknya dipakai. Dilihat dari habis tidaknya dipakai, ada 2 macam sarana pendidikan, yaitu sarana pendidikan yang habis dipakai dan sarana pendidikan tahan lama. Sarana pendidikan yang habis dipakai adalah segala bahan atau alat yang apabila digunakan bisa habis dalam waktu yang relatif singkat. Contoh, kapur tulis, beberapa bahan kimia untuk praktik guru dan siswa, dan sebagainya. Selain itu, ada sarana pendidikan yang berupa bentuk, misalnya kayu, besi, dan kertas karton yang sering digunakan oleh guru dalam mengajar. Contoh, pita mesin ketik atau komputer, bola lampu, dan kertas. Sarana pendidikan tahan lama adalah keseluruhan bahan atau alat yang digunakan secara terus-menerus dan dalam waktu yang relatif lama. Contoh, bangku sekolah, mesin tulis, atlas, globe, dan beberapa peralatan olahraga. 2. Bergerak tidaknya saat digunakan. Ditinjau dari bergerak tidaknya pada saat digunakan, ada 2 macam sarana pendidikan, yaitu sarana pendidikan yang bergerak dan sarana pendidikan yang tidak bergerak. Sarana pendidikan yang bergerak adalah sarana pendidikan yang bisa digerakkan atau dipindahkan sesuai dengan kebutuhan pemakainya. Contohnya, lemari arsip sekolah, bangku sekolah, dan sebagainya. Sarana pendidikan yang tidak bergerak adalah semua sarana pendidikan yang tidak bisa atau relatif sangat sulit untuk dipindahkan. Misalnya, saluran dari perusahaan daerah air minum. 3. Ditinjau dari hubungannya dengan proses belajar mengajar. Sarana pendidikan dibedakan menjadi 3 macam bila ditinjau dari hubungannya dengan proses belajar mengajar, yaitu alat pelajaran, alat peraga, dan media pengajaran. Alat pelajaran adalah alat yang digunakan secara langsung dalam proses belajar mengajar, misalnya buku, alat tulis, dan alat praktik. Alat peraga adalah alat pembantu pendidikan dan pengajaran, dapat berupa perbuatan-perbuatan atau benda-benda yang mudah memberi pengertian kepada anak didik berturut-turut dari yang abstrak sampai dengan yang konkret. Media pengajaran adalah sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara dalam proses belajar mengajar untuk lebih mempertinggi efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pendidikan. Ada 3 jenis media, yaitu media audio, media visual, dan media audiovisual. Adapun prasarana pendidikan di sekolah bisa diklarifikasikan menjadi 2 macam, yaitu 1. Prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar, seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktik, ruang keterampilan, dan ruang laboratorium. Yang kedua, prasarana sekolah, yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, tetapi secara langsung sangat menunjang terjadinya proses belajar mengajar. Misalnya,
ruang kantor, kantin sekolah, tanah dan jalan menuju sekolah, kamar kecil, ruang usaha, kesehatan sekolah, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan tempat parkir kendaraan. Pengolahan sarana prasarana pendidikan. 1. Perencanaan sarana pendidikan. Penentuan kebutuhan merupakan perencanaan pengadaan sarana pendidikan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan. Sebelum mengadakan alat-alat tertentu atau fasilitas pendidikan, terlebih dahulu harus melalui prosedur yang benar, yaitu melihat dan memeriksa kembali keadaan dan kekayaan yang telah ada, agar tidak menjadi sarana pendidikan yang mubazir, seperti pengadaan kembali sarana yang masih memadai dari segi kuantitas maupun kualitas, atau pengadaan alat-alat yang tidak diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan. Setelah melalui prosedur yang benar, baru bisa ditentukan jenis sarana yang diperlukan berdasarkan kepentingan pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Seorang teoritisi administrasi pendidikan, yaitu James G. Jones, tahun 1969, Jones menegaskan bahwa perencanaan pengadaan perlengkapan pendidikan di sekolah diawali dengan menganalisis jenis pengalaman pendidikan yang diberikan di sekolah itu. Jones mendeskripsikan langkah-langkah perencanaan pengadaan perlengkapan sekolah sebagai berikut: menganalisis kebutuhan pendidikan suatu masyarakat, dan menetapkan program untuk masa yang akan datang sebagai dasar untuk mengevaluasi keberadaan fasilitas dan membuat model perencanaan perlengkapan yang akan datang. Melakukan survei ke seluruh unit sekolah untuk menyusun master plan untuk jangka waktu tertentu. Memilih kebutuhan utama berdasarkan hasil survei. Mengembangkan educational specification untuk setiap proyek yang terpisah-pisah dalam usaha master plan. Merancang setiap produk yang terpisah-pisah sesuai dengan spesifikasi pendidikan yang diusulkan. Mengembangkan dan menguatkan tawaran atau kontrak dan melaksanakan sesuai dengan gambaran kerja yang diusulkan. Melengkapi perlengkapan gedung dan meletakkannya sehingga dapat digunakan. 2. Penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan. Penyimpanan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menampung hasil pengadaan, dan umumnya barang tersebut adalah milik negara pada wadah atau tempat yang telah disediakan. Penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan menyimpan suatu barang, baik berupa perabot, alat tulis kantor, surat-surat maupun barang elektronik, dalam keadaan baru ataupun sudah rusak, yang dapat dilakukan oleh beberapa orang yang ditunjukkan atau ditugaskan pada lembaga pendidikan. Aspek yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan adalah aspek fisik dan aspek administratif. Aspek fisik adalah penyimpanan adalah wadah yang diperlukan untuk menampung barang milik negara berasal dari pengadaan. Aspek ini biasanya disebut gudang, yang dapat dibedakan menjadi gudang pusat, yaitu gudang yang diperlukan untuk menampung barang hasil pengadaan yang terletak pada unit. Biasanya gudang pusat juga digunakan untuk menyimpan barang yang akan dijadikan stok atau persediaan. Gudang penyalur, yaitu gudang yang digunakan untuk menyimpan barang sementara sebelum disalurkan ke unit atau satuan kerja yang membutuhkan. Gudang transit, yaitu gudang yang digunakan untuk menyimpan barang sementara sebelum disalurkan ke unit atau satuan kerja yang dibutuhkan. Gudang pemakai, yaitu gudang yang digunakan untuk menyimpan barang-barang yang akan dan telah digunakan dalam pelaksanaan kegiatan. Dan yang ketiga, ada penataan barang-barang tidak habis dipakai, yaitu dengan cara mengatur barang yang ada dengan memberikan nomor dan kode pada barang tersebut sesuai dengan sandi yang berlaku. Hal ini dilakukan agar petugas dan pemakai lebih mudah memakai dan mengawasi pemakaiannya. Sarana dan prasarana dalam proses belajar mengajar. Penentuan keberhasilan suatu pendidikan ialah guru. Seorang guru yang profesional memiliki kewajiban untuk mengetahui fasilitas apa saja yang diperlukan oleh seorang siswa dalam proses belajar. Mulai dari sarana dan prasarana yang memadai seperti ruang kelas yang menyenangkan, meja kursi yang memadai, media belajar yang cukup dan dapat menunjang kegiatan belajar siswa. Menurut Nawawi 1987, dalam hubungannya dengan proses belajar mengajar ada dua jenis sarana pendidikan. Yang pertama, sarana pendidikan yang secara langsung digunakan dalam proses belajar mengajar. Sebagai contohnya ialah kapur tulis, atlas, dan sarana pendidikan lainnya yang digunakan guru dalam mengajar.
Kedua, sarana pendidikan yang secara tidak langsung berhubungan dengan proses belajar mengajar, seperti lemari, arsip di kantor sekolah merupakan sarana pendidikan yang secara tidak langsung digunakan oleh guru dalam proses belajar mengajar. Menurut Hamalik 1986 menyatakan bahwa pemakaian sarana atau materi pengajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Penggunaan sarana pengajaran pada tahap orientasi pengajaran akan sangat membantu keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan dan isi pelajaran pada saat itu. Di samping membangkitkan motivasi dan minat siswa, media pengajaran juga dapat membantu siswa meningkatkan pemahaman, menyajikan data dengan menarik dan terpercaya, memudahkan penafsiran data, dan memadatkan informasi. Jenis peralatan dan perlengkapan yang disediakan di sekolah dan cara-cara pengadministrasiannya mempunyai pengaruh besar terhadap program mengajar belajar. Persediaan yang kurang dan tidak memadai akan menghambat proses belajar mengajar. Demikian pula administrasinya yang jelek akan mengurangi kegunaan alat-alat dan perlengkapan tersebut. Sekalipun peralatan dan perlengkapan pengajaran itu keadaannya istimewa. Titik berat dalam hal ini adalah kepada belajar yang dikaitkan dengan masalah-masalah dan kebutuhan, serta kegunaan hasil belajar nanti di dalam kehidupannya. Karena penyediaan sarana pendidikan suatu sekolah haruslah disesuaikan dengan kebutuhan anak didik, serta kegunaan hasilnya di masa-masa mendatang. Standar sarana dan prasarana pendidikan. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang atau tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Standar sarana dan prasarana merupakan kebutuhan utama sekolah yang harus terpenuhi sesuai dengan amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, PP Nomor 19 Tahun 2005, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007. Selain itu juga harus memenuhi dari ketentuan pembakuan sarana dan prasarana pendidikan yang telah dijabarkan dalam yang pertama, Keputusan Mendiknas Nomor 109A U 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan. Yang kedua, Pembakuan Bangunan dan Perabot Sekolah Menengah Pertama tahun 2004 dari Direktorat Pembinaan SMP. Dan yang ketiga, Panduan Pelaksanaan dan Panduan Teknis Program Subsidi Imbal Swadaya, Pembangunan Ruang Laboratorium Sekolah tahun 2007 dari Direktorat Pembinaan SMP. Standar sarana dan prasarana pendidikan yang dimaksudkan di sini baik mengenai jumlah, jenis, volume, luasan, dan lain-lain sesuai dengan kategori atau tipe sekolahnya masing-masing. Landasan hukum dikeluarkannya standar sarana dan prasarana yaitu berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Bab 12 Pasal 45 tentang sarana dan prasarana pendidikan yang berbunyi yang pertama, setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Yang kedua, ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Alhamdulillah, baiklah tadi kita sudah mendengar pemaparan topik mengenai pengelolaan fasilitas pendidikan. Sekian dari presentasi kami kelompok 7. Terima kasih atas kerjasamanya dalam menyimak presentasi kami. Semoga pemaparan materi ini dapat menambah wawasan kita semua. Dan apabila ada ketutur kata yang kurang berkenan, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.